Selamat sore. Aku mau update info tentang pemakaian BH aku ini. Jadi ceritanya kemarin itu sebenarnya aku mau update info tentang proses BH aku yang mau dipasangin kawat gigi kan kemarin. Sebenarnya aku udah bikin video tapi aku tidak bisa upload langsung. Kalau itu aku bikin videonya pukul 9 deh. Jadi rencananya aku mau upload langsung gitu ya. Begitu pulang dari dokter gigi setelah pemasangan wire atau kawat giginya untuk menghubungkan dari ujung ke ujung, terus dikasih karet juga. Nah, ternyata begitu aku mau upload ke YouTube channelku ini ada masalah, katanya belum bisa karena mobile phoneku ini penuh gitu. Jadi aku pikir aku harus transfer dulu ke dalam laptopku sebagian datanya. Ternyata tidak bisa, kabel datanya tidak berfungsi. Terus aku pikir udahlah, aku pulang ke kampung halaman dulu yang jarak tempuhnya sekitar 3 jam lebih gitu ya dari tempat adekku kemarin. Nah, aku sekarang udah di sini. Aku coba lagi, ternyata juga tidak bisa. Ya udah, akhirnya aku bikin ulang aja videonya dengan pemandangan yang berbeda, karena di video sebelumnya itu pemandangan atau latar belakangnya adalah rumah adekku ya. Ternyata aku bikin yang baru ini di rumah ibuku. Karena ayahku udah meninggal, jadi aku bilang ini rumah ibuku gitu loh. Terus aku kemarin memang ke dokter gigi udah pasang wire-nya dari ujung ke ujung, terus aku juga udah pakai rubbernya atau karetnya juga. Habis itu hasilnya seperti ini dari ujung ke ujung kan, yang di bawah, rahang bawah juga ini udah di ekstrak atau udah dicabut kan ya. Ini kalau bisa dilihat, ini udah dilihat, nyerinya masih terasa, belum lagi nyerian gigi rahang bawah juga, karena itu kan ditarik ya dari ujung ke ujung. Terus ini juga ditarik nih di sini ke sini gitu. Nah, mohon maaf jika backgroundnya ada gangguan ya. Nah, ada yang buka pintu, ada yang nutup pintu. Mungkin ibuku atau mungkin keponakanku gitu kan. Mohon dimaafkan. Udah gitu, nyarinya berlapis-lapis jujur. Tapi apa boleh buat, karena memang begini adanya. Lalu aku dipesenin sama dokter giginya ya. Katanya kembali lagi ya dalam waktu 3 minggu. Jadi visitnya itu atau appointmentnya per 3 minggu. Kalau ingin cepat hasilnya, ya siap-siap aja uangnya juga kan ya. Jadi sekedar informasi, biaya untuk pasang BH gigi bawah ini dari pasang sampai selesai itu 3 juta rupiah. Tapi itu harus untuk dapat 3 juta rupiah itu asal aku pasang yang di atas juga, itu 4,5 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 7,5 juta rupiah atas bawah. Dan itu udah termasuk biaya pemeriksaan di AO, American Orthodontic, yang di Jakarta apa di mana gitu. Jadi mereka pakai sistem AO ya. Terus itu sekitar 1 minggu kalau tidak salah. Habis itu, nah mohon maaf itu backgroundnya ada gangguan, keponakanku usil biasa. Udah gitu, jadi itu udah termasuk seperti yang aku bilang. Baru dokternya bertindak sesuai dengan arahan dari AO itu ya. Mereka ngikutin prosedurnya, measurementnya gimana, mereka ngikutin semua. Dan di bawah kontrol mereka. Jadi dokter kita ada 2 dokter giginya, suami istri juga, jadi lebih mudah untuk ngobrol dan apa. Mereka selalu bekerja sama berdua gitu kan. Udah gitu
Em, dokter bilang gini, ya per 3 minggu ya, iya aku bilang siap. Dan biaya per rahang sebenarnya 100.000 rupiah, tapi kalau dua-duanya atas bawah gitu harga per visitnya untuk mengencangkan kawat gigi dan ganti karet itu 120.000 rupiah. Nah, punya aku ini agak ekstrim ya kan, sekitar 5 cm mungkin, jadi lumayan sakit sih kalau ditarik-tarik kayak begini. Iya, memang prosedurnya kayak begitu, mau gimana. Ini seperti yang aku bilang sebelumnya, ekstrim seperti ini karena rahang aku itu kecil, yang di atas giginya penuh dan besar-besar, jadinya numpuk-numpuk gitu, dan ya seperti ini akhirnya tertonjol ke depan. Yang di bawah rahangnya itu kata dokter giginya tidak berkembang, tapi masih bisa diusahakan gitu. Jadi mau dibentuk sesuai yang diperlukan. Ya aku ikutin aja lah prosedur mereka ya. Dulu mana aku ngerti yang kayak begini, nggak ada ilmunya aku. Terus baru-baru ini aja aku baru baca-baca, dengar-dengar, ngobrol-ngobrol, ternyata katanya bisa dipasangin behel gitu untuk mempermudah proses pembersihannya, karena kalau ada karang gigi atau apa itu susah dibersihkan. Dan juga kalau udah gitu gigi bisa bolong-bolong kan, bisa mengganggu organ di dalam tubuh juga. Nah aku nggak mau, dan aku udah dapat restu dari suami aku untuk proses ini gitu, karena suamiku bilang kasihan juga lihat istriku kayak gini, gak bisa makan, bersihin gigi berdarah-darah terus gitu, kalau sakit gigi berdarah-darah dan lain sebagainya. Terus apalagi ini juga kaitannya dengan kesehatan di dalam kan, organ di dalam gitu. Kalaunya di mulut bermasalah kan bisa berakibat fatal di dalam organ tubuh, katanya seperti itu yang aku baca dan aku dengar ya. Jadi ya udah, aku berusaha untuk lebih aware lagi dengan kesehatanku, termasuk dengan gigiku ini gitu. Nah, kembali lagi ke jadwal dengan dokternya bilang dalam waktu 3 minggu besar kemungkinan gigiku yang dicabut itu akan terisi dengan gigi yang ini gitu, yang ditarik itu. Nah aku siap aja, aku bilang sama dokternya nggak masalah, kapanpun tolong ini dibantu gitu. Iya kata mereka, mereka sih baik ya sama istri itu. Nah udah gitu aku juga dipesenin kemarin itu, katanya gini, oke, nanti kalau pulang hati-hati ya makannya, jangan asal, jangan yang keras-keras. Terus aku bilang kan oke dok, dan katanya selain yang jangan yang keras-keras juga jangan yang lengket-lengket, pokoknya harus hati-hati, takutnya behalnya lepas gitu. Sebenarnya kalau lepas sih masih bisa dipasangin ya tanpa biaya tambahan, udah termasuk di dalam yang 4,5 juta dan 3 juta rupiah itu. Pokoknya sampai selesai nanti, selama behalnya tidak hilang. Kalau hilang ya pesan lagi 75.000 rupiah per behal. Behal itu bracket ya yang aku maksud. Oke. Nah terus aku bilang iya dok. Ternyata dokternya juga pesan gini, hati-hati ya, besok itu, maksudnya hari ini itu gigimu nanti sakit banget, terutama yang di bawah. Oke dok, aku bilang terima kasih atas informasinya. Mungkin dokternya takut aku panik karena saking sakitnya gitu kan ya. Dan ternyata memang benar. Tadi malam aku makan papaya yang aku iris kecil-kecil, tipis-tipis aja. Aku udah mau nangis-nangis saking sakitnya. Nyeri banget di gigiku, terutama yang di rahang bawah ini. Aku mau nangis. Terus di atas di sini juga ngilu banget. Di bawah apalagi. Aku mau jerit-jerit, mau nangis-nangis saking sakitnya, tapi aku harus makan karena kepalaku sakit kan, nggak makan gitu. Bukannya aku nahan nggak makan, nggak bisa makan, ngilu aja gitu, tapi terpaksa aku makan papaya yang udah mateng betul, udah diiris tipis-tipis kecil-kecil, masih sakit luar biasa.
Aku bilang oke lah, oke itu kemarin. Terus tadi pagi aku kan mau pulang ke kampung halaman nih ceritanya, karena udah 5 hari di rumah adekku kan, bolak-balik ke dokter gigi selama 5 hari lo bayangin. Terus ya udah, akhirnya aku mau pulang, aku paksain dalam tanda kutip makan. Jadi awalnya ya bandel, nggak bisa lihat makanan tradisional, jadi aku makan lupis yang udah ku hancurin gitu betul-betul, ditambah serabi, itu juga aku hancurin betul-betul, nyeri juga ternyata. Abis itu aku masih lapar karena kan perjalananku ke kampung halaman ini paling tidak itu minimal 3 jam perjalanan gitu. Ya susah juga kan, jauh jaraknya memang, dan aku naik motor loh, bukan nebeng atau apa, naik motor sendirian. Jadi aku nggak boleh sakit, nggak boleh pusing gitu kan kepalanya. Terus aku makan ke tempat kandangan, masakan khas di tempatku di sini di kandangan. Ternyata udah ku hancurin betul-betul kan di larutan santannya itu, kuah santannya, ketupatnya masih sakit luar biasa, mau jerit-jerit aku, sakit luar biasa. Udah jangan ditanya deh. Udah gitu aku makan aja, walaupun air mataku udah meleleh-leleh gitu. Aku makan karena aku nggak mau kelaparan pusing jadinya, aku bisa kambuh nantinya. Aku nggak mau, karena Januari kemarin kan aku masuk rumah sakit gara-gara itu juga. Aku nggak mau lagi. Habis itu aku putusin untuk pulang sekitar pukul 8 pagi gitu, menuju ke sini, ke tempatku ini, ke tempat kelahiranku. Jadinya aku udah ketemu mamaku. Nah, mamaku bilang gitu, kamu makan ya? Iya, aku bilang gitu, nantilah. Ada ini, kamu kan nggak bisa makan nasi katanya. Iya, aku bilang gitu, nasi sakit banget kalau nyentuh gigiku, gusiku juga terus ngilunya minta ampun. Abis itu aku dibikin mamaku ini semacam sup gitu, tapi yang dari gabungan labu terus bayam terus apa, gambas ya kalau nggak salah tadi. Ya udah aku makan itu sama terong yang diiris super tipis, lembut banget, masih sakit ternyata. Aku udah aduh ini makan apa. Tapi kalau liquid semacam air perasan jeruk nipis sama air hangat gitu aku bisa, nggak apa-apa, karena dia air ini kan langsung aku telan ya. Apalagi kalau pakai sedotan kan lebih ini lagi, nggak mengenai gigi dan gusi kan. Ya udah, akhirnya yang kayak gitu aja. Mungkin beberapa hari ke depan badanku agak kurusan ya, karena gara-gara itu ngilunya itu aku nggak kuat. Dan juga kalau aku bersihin giginya pada saat ini yang di sini sering berdarah masih, karena mungkin kena bulu sikatnya itu ya, jadi agak-agak gimana gitu. Ya udahlah, dinikmati aja, nggak selamanya seperti ini kan ya. Jadi itu aja update-nya sekarang. Jadi intinya aku hanya bisa makan baby food like yang benar-benar smooth, dan kalau bisa jangan sampai nyentuh gigi dan gusiku karena ngilu teramat sangat. Juga aku hanya bisa minum liquid ya. Itu aja. Oke, jika kalian suka silahkan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Selamat berakhir pekan. Dadah, sampai jumpa lagi.